Oke, balik lagi di Chow dan kabar baik kali ini kita kedatangan ladies barista. Di samping gua ada Teh Dewi. Kabar Teh? Baik. Sedap. Tadi kita udah cek bagaimana meracik kopi espresso memakai mesin yang dibawa untuk kita bisa merasakan ya. Kapasitasnya nggak banyak ya Teh? Iya. Tapi cukup untuk penghobi penikmat kopi ya. Itu untuk mesin rumahan aja sih. Untuk mesin rumahan aja. Dan ini di depan kita juga udah ada setup untuk manual tanpa mesin. Nah ini Teh Dewi lagi bikin apa aja nih Teh? Sekarang sih lagi masak air biar matang. Ya. Nanti kita di sini mau coba bikin untuk kopi tubruk. Kopi tubruk. Filter. Filter. Sama yang tadi awal kita coba pakai mesin. Pakai mesin. Kita coba secara manual untuk latte-nya. Oke. Jadi ada 3 model kopi yang bisa diterapin di manual ya tanpa mesin. Kita coba. Ini panasnya berapa derajat Teh? Biasanya sih kalau untuk kopi nggak sampai 100 ya. Nggak sampai 100 ya. Mungkin dari kondisi mendidih biar dia agak turun sedikit. Betul. Ya derajatnya baru 93 plus minus 3. 93 derajat plus minus 3. Jadi bisa lebih dari 3 dari bisa, 93 bisa kurang. Oke, ini juga tergantung juga dari jenis biji kopinya juga sih yang kita pakai. Oke, ini salah satu kunci juga nih teman-teman. Jadi kalau mau bikin kopi konsep apa nih Teh? Apa aja sih? Apa aja? Ini untuk filter di range untuk di range itu di 93 plus 3 atau 93 min 3. Jadi di sekitaran itu ya untuk kondisi air panas yang ideal. Oke, lanjut Teh. Oke, sekarang kita coba yang tubruk dulu ya. Tubruk. Karena di sini full nggak pakai mesin espresso, jadi grindernya juga kita pakai yang manual. Oke, ini serba manual ya. Kita lihat dari grindernya aja asik banget nih. Oh. Nih teman-teman bisa dapetin biji kopi yang mungkin rasanya udah selektif banget ya Teh ya. Dari Story of Coffee. Nah ini teman-teman nanti bisa cari tahu. Kita akan kasih tahu linknya ya. Barangkali teman-teman pengen nyoba kopi yang kita hasilkan dari setup manual ini. Nah ini. Kurang lebih 11 gram ya. Iya, biasanya saya bisa pakai kalau buat tubruk 10 sampai 11. Ya. Nah, ini diapain Teh? Digiling biar halus. Jadi semuanya manual, alat gilingnya juga seru. Jadi teman-teman kalau punya prepare camping atau mungkin campground ya di area-area teman-teman nggak ada mesin kopi, teman-teman bisa nih bawa alat manualnya buat ngalusin si biji kopinya gitu. Jadi yang cukup praktis sih buat dibawa. Bisa olahraga juga kan. Sedap. Teh Dewi suka yang halus atau yang masih agak kasar? Kalau atau mengada ideal? Berinya sih nggak terlalu halus ya. Nggak terlalu halus. Sekitar gilingan medium lah. Gilingan medium namanya. Simple banget ya. Ini kalau teman-teman mau nyari alatnya juga nggak sulit kok. Udah banyak di marketplace alat-alat giling yang bisa portable ya. Dibawa kemana aja. Jadi kalau yang suka berkegiatan di luar, oh bisa langsung eksekusi. Giling-giling, bikin giling-giling, manasin air ya kan. Pokoknya sedap lah. Nih basic kopinya apa Teh? Arabica, Robusta? Kalau yang untuk tubruk saya pakai yang Robusta. Tubruk Robusta dari Temanggung. Temanggung, Jawa Tengah. Nah, bangga banget teman-teman di Pulau Jawa masih bisa dapetin kopi ya dari tanah Jawa. Atau mungkin teman-teman ada di daerahnya punya khas kopi yang enak untuk kita jadiin model kopi atau kopi latte. Itu bisa ya, kasih tahu ke kita, nanti kita praktekkan ya rasa kopi yang dari teman-teman kasih. Nah ini udah kelar giling, bisa dilihat Pur
hasil dari gilingannya cukup halus ya. Dengan waktu nggak sampai 3 menit loh, cepet banget. Teh Dewi udah berapa lama punya Di perkopian. di perkopian ini, mempelajari jenis-jenis kopi, meracik kopi jadi Kalau di latte kopi sih dan lain-lain? udah sekitar 3 tahunan. 3 tahun ya. Cuman kalau benar-benar diseriusin sampai buka kedai itu ya sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Ini kalau buat tubruk kita gampang ya, tinggal tuangin aja. Oke, ini kalau buat tubruk tinggal Nggak pakai ada cara-cara khususnya. Oke, lebih simpel ya. Jadi mendidih, Tuang. suhunya kurang lebih 93 derajat, udah bisa langsung dituang dari kopi yang kita giling tadi. Oke. Nah, ini sudah jadi. Oke. Sangat simpel teman-teman. Jadi kopi asli dari Temanggung, Jawa Tengah. Dengan konsep tubruk ini udah bisa kita nikmati tanpa ribet ya. Jadi teman-teman bisa menikmati kopi jenis apapun dimanapun teman-teman berada dengan penggilingan yang cepat. Yang penting teman-teman punya alat memasak air ya, gitu. Kita coba teman-teman hasil dari kopi yang digiling. Biasa sih agak di press dulu sekitar 3 menit. Agak di biar press nanti dulu ya. dia Betul. Turun ya. ekstraksinya sempurna Iya, gitu. sempurna. Sudah terekstrak sempurna. Nah, ini menurut Teh Dewi harus ditunggu dulu kurang lebih 3 menit. Mungkin si bumbu kasarnya juga akan turun sedikit ya. Nggak sabar nih Teh. Nggak apa-apa sih kalau mau langsung dicoba. Iya. Ya. Oke. Diputer-puter ya. Oke, diputer-puter, diketok-ketok supaya dia turun. Yep. Oke. Kalau Teh Dewi, cita rasa kopi yang menjadi populer dimanapun Teh Dewi bawa itu biasanya jadi jenis apa tuh? Yang biasa selalu nggak ketinggalan tuh? Kalau untuk saya sih tergantung juga ya, karena kan tergantung dari panennya petani di Indonesia gitu kan, yang lagi banyak apa. Paling yang saya pilih untuk yang rasanya lebih kompleks aja. Oke. Jadi enggak, karena kan selama ini pasti selalu ngira yang namanya, bukannya mengira ya, tapi kebanyakan orang pasti selalu berpendapat yang namanya kopi pahit. Ya pasti dari zamannya neneknya nenek kita pun dari zaman kita kopi, tahu namanya kopi udah pasti pahit. Betul, itu udah pasti pahit. Namun ketika kita sudah mulai teredukasi gitu kan, kita juga sampaikan kepada customer yang namanya kopi itu nggak cuma sekedar pahit atau asam, tapi juga ada sweetnessnya, ada fruity-nya, ada floralnya. Betul. Gitu. Bahkan kita sebenarnya bisa loh mengimajinasikan si jenis kopi itu ya. Itu biasanya udah terotomatis ketika kita sering menikmati beragam jenis kopi. Nanti akan terasa tuh mindset ya, bagaimana kita rasa kopi yang menurut teman-teman rasakan itu bisa lebih nikmat. Bahkan teman-teman bisa mendapatkan di daerah mana aja kopi yang seleranya kita sukai ya Teh. Betul. Kalau Teh Dewi salah satu daerah yang menjadi cita rasa yang Teh Dewi anggap itu paling enak di mana sampai saat ini? Contoh yang saya bawa ini dari Flores Manggarai. Oke. Nah ini untuk rasanya kompleks ya. Jadi nggak cuman sekedar dari rasa kopi kebanyakan gitu kan. Di sini juga ada rasa orange-nya, ada coklatnya. Oke. Oh menarik. Sweetness-nya juga menarik ya. Lumayan terasa. Jadi gitu. kopi itu nggak cuma pahit, tapi ada ekstrak tambahan ya, seperti mungkin beragam rasa buah. Nah ini dari jenis. Saya sampaikan. Betul. Dari jenis ininya tanah atau sengaja emang dibuat untuk seperti itu ya Teh ya? Kalau ada untuk treatment kopi sendiri itu semakin tinggi tingkat penanamannya, itu untuk dari rasa yang dihasilkan akan lebih kompleks. Oh, berarti sebenarnya bisa jadi hanya suges saja ya, atau emang sengaja dibenturkan dengan seperti itu ya? Itu keren banget. Tuh, itu tadi yang saya bilang, mungkin saking seringnya kita bisa berimajinasi tentang rasa-rasa kopi itu kan.
Bahkan teman-teman pengen rasa buah tertentu, tinggal kita timbulkan aja. Jadi nanti makin kuat dan itu makin berasa. Iya, nanti tinggal dicari untuk biji kopinya yang mendekati karakter buah yang teman-teman sukai. Iya, karena yang namanya proses kopi nikmat itu bukan hanya berasal dari tangan barista, tapi memang jenis proses yang panjang dari mulai tanam ya, dari tanamnya itu sendiri. Lalu untuk dari panennya sendiri, proses pasca panennya, sampai ke roastingnya itu sendiri juga mempengaruhi. Bahkan Teh Dewi juga memperhatikan ya dari tanah dari mana, petaninya siapa, gimana cara merawat tanaman kopinya gitu ya. Memang itu menarik banget. Baiknya sih memang filosofinya lumayan. Ya. Jadi istilahnya ini seperti contoh kopi yang saya bawa yang dari Flores ini, itu untuk petaninya sendiri itu sudah teredukasi. Jadi memang sudah di alur kopinya itu agar menjadi nikmat sudah memang dari awalnya. Jadi nggak cuman dari roastingnya saja ataupun dari baristanya, karena yang namanya kopi nikmat itu ya memang harus dari awalnya dari mana kopi itu berasal. Oke, silsilahnya dari kopi mana itu berasal. Ini saya kasihkan itu Dewi nih, kopi Temanggungnya nih. Ini padahal saya nggak ada rasa suges ya, cuman kayak ada rasa-rasa mokanya gitu ya. Apa perasaan saya ini? Nati, coklat nati. Jadi memang kopi yang dinikmati lebih enak ya memang yang tanpa gula. Tanpa gula ya. Jadi memang basic kopi ya memang tanpa gula. Kalau dikasih gula ya itu udah campur lagi, bukan kopi murni ya jatuhnya. Bukan kopi murni dan biasanya rasanya ya agak sedikit berubah. Nah, ini yang kedua lebih dominan untuk. Yang kedua ini apa nih Teh? Ini untuk kopi filter ya. Kopi filter. Oke. Kopi filter kita pakai Chemex untuk alatnya. Oh, namanya unik ya, Cemek. Jadi ini alat yang memang familiar disebut sama teman-teman peracik kopi ya. Iya, tadinya sih mau pakai untuk dripper V60 ya, cuman drippernya dibawa tapi servernya ternyata ketinggalan. Oke, ini menarik nih teman-teman nih. Jadi kayak jenis Vietnam drip ya? Iya, bukan, beda. Beda lagi. Kalau Vietnam drip itu nanti ada alatnya lagi. Oke, ini menarik ya. Jadi kita meracik sambil ditemani rintik-rintik gerimis mengandung. Ya biar berasa di alamnya gitu kan. Biar berasa di lembah. Nah ini biasanya memang peralatan ini juga yang saya bawa kalau lagi saya keluar. Camping atau naik gunung. Naik gunung pasti setupnya kayak gini atau untuk manual ya. Ini menarik banget nih. Cuma ya ada beberapa yang nggak dibawa kayak scale, timbangan, timbangan itu by feeling aja udah cukup ini ya. Biasanya sih kalau udah terbiasa nyeduh gitu nggak perlu. Udah nggak perlu sedetail ini ya. Sudah bisa lah. Oke. Nah ini juga teman-teman udah nggak sulit nih dapetin untuk alat setup yang kedua ini, udah banyak yang jual di marketplace. Sudah banyak juga, jadi aman. Teman-teman suka di konsep kopi yang mana bisa teman-teman ciptain sendiri. Iya betul. 200 ml ya Teh, kurang lebih ya. Iya. Ini apa filternya agak kecil, saya pakai yang nomor 1 bawanya. Oh, harusnya bisa nambah ukuran ya. Jadi teman-teman kalau kita mau volumenya tambahin bisa di ukuran filternya ya. Iya, ada filternya sesuaikan. Nomor 2 yang agak besaran. Ini pokoknya di konsep manual ini sangat sederhana dan teman-teman semua pasti bisa menyiapkan setup seperti ini ya. Kalau tadi kan kita sempat lihat pakai mesin yang memang mesin itu untuk penikmat kopi pribadi ya. Jadi bisa dimiliki teman-teman jikalau memang harus ada mesin di rumah, itu sangat ideal juga, harganya tidak terlalu mahal ya. Jadi teman-teman bisa miliki. Dan kalau teman-teman ingin yang manual juga teman-teman bisa setup dan semuanya harganya cukup higienis kok, tidak terlalu mahal dan bisa kita nikmati dimanapun, masih terjangkau. Buat 11 enak gitu ya? Iya, ini memang cukup untuk 11. Pas tinggal dituang aja. Ini gelas pertama, gelas kedua. Jadi
kita bikin nih beragam rasa ya. Beragam rasa. Tadi dari apa yang namanya? Robusta. Basica Robusta dari Temanggung. Ini yang kedua dari Flores. Iya. Untuk segi jenis kopinya lebih ini mana? Lebih kuat mana teh biasanya teh? Dari daerah Flores atau Jawa Tengah? Kalau untuk dari kuat atau ininya dari karakternya, kan dari penyeduhannya aja sih. Oh, dari penyeduhan. Mau yang lebih kuat, lebih strong gitu kan, kita bisa ngurangin dari rasionya atau nambah dosnya, atau dari grind size-nya bisa dihaluskan. Itu kuncinya ya teman-teman, bagi yang suka lebih. Nah, dari sini bisa dihirup manis kan? Iya, seperti ada sweety gitu ya, sweety moment gitu ya. Ada sweetnya. Ini ajib nih. Di sini. Ini ajib banget nih. Ini rasa di aroma. Berawal dari aroma sebenarnya nih. Oh kan. Ya luar biasa. Ini kayaknya kita dienakin nih. Yang pertama udah ada, yang kedua juga sudah jadi. Kopi dari Flores ya. Flores itu walau kotanya kecil tapi rasa kopinya itu bisa jadi pilihan ya teman-teman. Yep. Dari Flores sendiri kan juga ada dua ya, selain dari Manggarai juga ada Jawa ya. Ini sedap banget teman-teman. Saya nggak bisa nyeritain di sini, jadi teman-teman harus nyobain ya. Dan ini mungkin yang orang-orang bilang ngopi ya harus begini tanpa gula, ini bener. Yep. Jadi dari aroma, dari seruputan pertama juga ini beneran enak. Jadi ada apa namanya tadi, seperti chemistry rasa manis teh ya, itu dapat rasa manisnya dikit ya. Walaupun emang kita tanpa gula, namanya kopi emang nggak pakai gula. Nah ini yang terakhir nih ya. Ini yang terakhir. Nah ini unik nih teman-teman. Ini unik banget. Ini kita cuman pakai susu saset cair, terus kita blend gitu ya. Ini nanti bisa menjadi apa, mixing untuk vanilla latte atau kopi latte. Wah ini ajib banget. Nah jadi teman-teman gak usah kebingungan ya untuk pengen ngeblend, pengen bikin artnya si latte, itu udah tinggal punya alat ini. Teman-teman bisa belajar tuh kreasiin bentuk bunga atau bentuk taman ya kan. Enak, simple, praktis, kreatif, inovatif ya, sensualitif. Jadi banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dari. Wah, jadi nggak perlu modal besar ya, nggak perlu modal yang tinggi teman-teman. Itu ini sangat hemat. Saya kalau hitung-hitung nih, ini luar biasa hematnya. Jadi teman-teman bisa cek di marketplace alat-alatnya, kita bisa nikmatin sampai kapanpun ya. Nah ini udah jadi susunya. Ini kalau untuk dihitung modal ya, untuk dari bahan ya sekitar nah ini menarik nih. Hanya sekitar 2.000 aja. Bisa lebih dekat. Ini proses artnya justru di sini nih. Dengan pemakaian susu saset, ini kita bisa membuat sisi art dari kopi ini. Ini agak ini menarik banget. Cair ini. Ya. Kita coba ya. Kita coba. Semoga berhasil. Ya. Ini risetnya nggak sebentar teman-teman. Jadi berapa kali trial Teh Dewi ini bisa menciptakan art dalam kuksa yang diameternya memang tidak standarisasi untuk jenis latte ya, latte art. Nah ini lihat teman-teman, bisa, ini konsep yang paling sederhana. Biasanya kita bikin kembang-kembang desa gitu ya teh. Pokoknya unik-unik lah. Ini yang paling teman-teman bisa cek. Sederhana aja. Cukup. Ini agak kurang begitu bagus karena ditemani dengan gerimis nih. Betul. Biasa di alam. Biasanya jenis-jenis bunga kita bisa buat bunga-bunga bank gitu ya, lumayan banyak. Dan oke, 3 konsep kopi ini sudah kita ciptakan, dan saya sendiri saksi bahwa kopi-kopi ini nikmat banget dan sangat praktis, kompak,
teman-teman bisa ciptakan dimanapun ya, dan selalu berlatih dalam menciptakan nuansa-nuansa kopi yang benar-benar memiliki cita rasa dan keindahan. Iya, jadi yang namanya ngopi asik, ngopi enak nggak cuma di kafe ya, tapi dimanapun kalian berada, kalian bisa untuk bikinnya. Good. Seperti nah, itu dari Teh Dewi, sangat keren sekali. Teman-teman nanti bisa cek perbedaan menggunakan mesin dan setup tradisional ya atau manual. Jadi tinggal disesuaikan selera dari teman-teman mau yang mana. Dan semua ini hasil dari riset Story Coffee. Story of Coffee. Story of Coffee. Jadi teman-teman bisa dapetin juga produk kopi dari Story of Coffee. Dan untuk kedainya di mana Teh? Kalau teman-teman barangkali mau nyoba? Kalau untuk kedainya ada di Cibinong, di Cikaret, sama di Yasmin. Cibinong, Cikaret, dan Yasmin. Yasmin ya. Jadi baru di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Oke, nanti kita kasih link ya untuk akurasi lokasinya, teman-teman bisa cek di deskripsi. Dan kita bisa saling mengenal tentang cita rasa kopi dan saling berbagi dengan nuansa sukses dari setiap kopi. Tetap di Chow and Story of Coffee. Tetap nikmatin kopi yang enak. Yoi, mantap. Teh Dewi suka yang mana Teh? Kalau saya sih suka yang ini tadi, Flores ya. Kebetulan saya ada darah-darah Flores dikit. Mari. Aduh, mantap Teh.